Aduh, pakai seragam luar biasa. Bahagia Kak Ina. Oh, bahagia. Harus bahagia ya, anak-anak Tuhan ya. Karena hari ini harinya Tuhan, kita mengucap syukur, kita masih sehat, kita masih bisa ketemu lagi, kita masih dikasih sukacita. Yuk, kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya. Happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, selain karena hari ini harinya Tuhan, kita harus bersukacita, tapi juga karena apa? Karena cinta Tuhan Yesus ke kita semakin mendalam, sama kayak cintanya kita juga. Jadi kita harus tetap bersukacita ya. Sekarang kita akan berdoa untuk memulaikan ibadah ini. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita mau bicara sama Tuhan Yesus. Yuk, Kak Ina lihat dari sini semuanya. Kita beri sikap yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi ini kembali kami boleh datang memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Kak Gema nanti yang akan membawakan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Iya. Sebelum kita bermazmur, Kak Ina mau nanya dulu. Kalian sayang nggak sama Tuhan Yesus? Mengasihi Tuhan Yesus nggak? Sayang. Kalau di rumah kalian nurut nggak sama mama papa? Hah? Enggak. Nurut nggak sama mama papa? Kalau mama papa bilang apa gitu, dituruti, diikuti. Nurut nggak sama mama papa? Ayo. Hah? Jawabnya apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang nurut sama mama papa? Cherry nurut mama papanya nggak di rumah? Nurut. Pinter. Itu sama. Kalau kita sayang dengan Tuhan, kita juga kayak nurut sama mama papa gitu ya. Jadi Tuhan itu, kalau kita sayang dengan Tuhan, kita nurut sama maunya Tuhan. Tuhan ngomong, gak boleh marah-marah sama mama papanya, ya gak boleh marah-marah. Nurut sama mama papa, ya nurut. Itu bukti kasih adik-adik kepada siapa? Pada Tuhan Yesus, betul. Nah, yuk kita sambung pujian kita dengan Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih.
Yuk semuanya disiapkan Alkitabnya, kita mau bermazmur ya. Kita mau bermazmur. Junior, Alkitabnya mana? Buka dulu, Dek. Kita mau bermazmur dalam Mazmur 16 ayat 1 sampai 6. Semuanya sudah, Alkitabnya sudah dibuka di Mazmur 16 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah jempolnya diangkat dong. Oh, pintar, Sean pintar. Nediva sudah? Sudah. Sudah. Cherry sudah? Snow sudah? Tobi Ici sudah? Joshua sudah? Jempolnya? Oke. Sudah. Baik. Ya, pintar. Adik-adik, kita akan baca bergantian. Kak Ina dan adik-adik di rumah akan membaca tulisan yang keluar. Yang tulisan ke dalam, Kak Ina minta tolong kakak junior baca ya. Tulisan yang keluar, Kak Ina dan teman-teman yang lainnya baca dari rumah. Tulisan ke dalam, Kak Ina minta junior baca. Mazmur 16 ayat 1 sampai 6. Jagalah aku ya Allah. Oh, junior belum ketemu? Mazmur 16 ayat 1 sampai 6. Tulisan keluar Kak Ina dan semua teman-teman dan kakak layan yang di rumah. Tulisan yang masuk ke dalam kakak junior yang baca. Oke, sudah? Kak Ina ulangi ya, Dek. Ya. Jagalah aku ya Allah. Sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban cuharan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milikku, pusakaku, menyenangkan hatiku. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dibawakan oleh siapa, adik-adik? Ada yang tahu nggak? Bu Gema. Bu Gema. Lama ya kita nggak ketemu Bu Gema langsung. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Gema atau Bu Gema. Ya, kalian pasti kangen sama Kak Gema ini ya. Nah, baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Gema, kita akan memuji Tuhan supaya hati kita waktu dengerin firman itu udah siap. Kita bisa denger firman dengan baik ya. Iblis nggak akan ganggu kita. Iblis yang ngantuk-ngantuk, yang bikin kita ngantuk, itu pergi. Iblis yang bikin kita nonton YouTube yang lain itu pergi. Jadi kita fokus sama Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu.
lebih dalam, lebih dekat. Ajarku mengerti tentang isi hatimu. Kita ulangi sekali lagi dari awal dengan sungguh-sungguh menyanyi. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Ajarku mengerti tentang isi hatimu, biar ku mengenalmu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Kak Ina minta tolong Kak Eka untuk membawakan doa firman Tuhan. Silahkan Kak Eka. Suaranya kecil Kak Eka, bisa tolong dibesarkan. Kak Eka. Halo. Baik, mungkin Kak Eka lagi ini ya Dek ya, trouble signalnya. Sekarang Kak Ina yang akan pimpin doa firman Tuhan. Mari semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pujian yang sudah kami naikkan, biarlah itu menyenangkan hatimu Tuhan. Dan sekarang Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami agar kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik dan melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati Kak Gema yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang boleh dibawakan Kak Gema menjadikan hidup kami menjadi lebih baik dan menjadi anak-Mu yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Untuk firman Tuhan, dipersilahkan Kak Gema waktu dan tempatnya. Terima kasih Kak Ina. Ya, shalom adik-adik. Shalom, iya kakak-kakak, iya. Kita mau siapkan dulu Alkitabnya, sudah kan? Dibuka dulu ya. Di Kejadian pasal berapa, Dek? Kejadian pasal 6. Oh ya, Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kakak baca ya, adik-adik semua sudah menyiapkan? Sudah ya? Sudah. Oke, kakak yang baca karena ya supaya bisa lebih ini cepat ya. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8 menyatakan demikian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan
bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Oke, itu bisa di stop share ya saya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, nih ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar tentang, ini dia. Temanya adalah hidup benar. Hidup benar di hadapan siapa, adik-adik? Tuhan. Oh iya, hidup benar di mata Tuhan, ya. Hidup benar di mata Tuhan. Dan inilah yang akan kita pelajari bersama. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, siapa sih di antara kalian yang sering membuat papa atau mama marah? Pak, siapa? Oh, Junior. Kok raise hand? Iya. Iya, buat mama papa marah ya? Enggak. Oh, enggak. Oh, siapa yang biasa buat papa mama marah nih? Siapa nih? Siapa ya? Ada di antara kalian? Nih? Yang membuat papa mama marah nih loh. Kenapa ya nih? Oh, Ici? Iya kah?
Iya. Enggak kok. Oh enggak. Oh enggak ya. Oh, ini adakah yang sering membuat papa mama marah, jengkel, ya? Ada enggak? Oh, Kak Noni, adik-adiknya ada enggak? Apa yang menyebabkan papa atau mama marah? Coba Kak Noni. Yang membuat mama marah apa Kak Noni? Ngeyelan, Kak. Oh, ngeyel ya. Yang lain enggak? Adik-adik enggak? Semua baik-baik saja ya? Iya. Adakah yang buat mama marah, papa marah gitu? Ada Kak, Joshua kadang-kadang Kak katanya. Ya ampun. Joshua kadang-kadang. Oh, iya. Iya. Kadang-kadang ya. Joshua, apa yang menyebabkan mama marah ya Joshua? Apa yang dibikin Joshua? Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang kan ya. Oh, Nadifa, apa yang bikin mama marah, Nadifa, menyebabkan mama marah, kadang-kadang marah gitu? Kalau kan kerjaan tugas sekolah tidak dilakukan sampai hari kayak itu. Oh gitu. Bukan di hari itu tapi terlambat. Oh gitu ya. Oh itu ya. Jadi ndak ngerjakan tugas, artinya terlambat harus diingatkan lagi. Itu yang membuat jengkel ya katanya gitu ya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, bacaan firman Tuhan hari ini, Tuhan itu menyesal tadi ya, menyesal, sedih kepada manusia. Apa yang menyebabkan Tuhan menyesal dan sedih? Coba adik-adik baca kembali ayat 5. Apa ya yang membuat Tuhan itu menyesal, sedih, memilukan hati Tuhan? Manusia berbuat dosa. Manusia berbuat dosa. Itu ayat yang kelima itu ya. Berbuat kejahatan. Nah, apalagi coba di ayat 5 itu. Hati mereka apa? Cenderung apa? Kecenderungan hatinya selalu melakukan yang jahat. Jadi hati mereka itu sudah dikuasai oleh kejahatan. Tidak ada baik-baiknya dari mereka ini. Nah ini loh. Hal ini yang membuat Tuhan marah, kecewa sama manusia. Manusia tidak lagi melakukan perintah Tuhan. Nah ini. Maaf ini kakak yang harus laptopnya seperti ini. Terus hidup mereka akhirnya apa? Jauh dari kebenaran itu. Ini yang membuat Tuhan itu sedih. Apa ya? Kenapa manusia ini? Akhirnya apa yang mau dilakukan oleh Tuhan? Adik-adik. Ada yang tahu apa yang mau dilakukan oleh Tuhan ya? Hati mereka itu selalu cenderung berbuat jahat. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan, adik-adik? Ada yang tahu? Apa, Dek? Halo? Maaf. Bisa ngelihat PowerPoint-nya kakak ya? Bisa. Nah, yang di saya ini yang ini jadi nggak karuan ini. Tapi nggak apa-apa. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika melihat manusia seperti ini? Hatinya terus berbuat jahat, tidak mau dengar, tidak mau peduli sama perintah Tuhan. Mereka hidup sesuka hatinya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Coba lihat di Alkitab kalian. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan, adik-adik? Ayat 7, ayo. Coba perhatikan ayat 7.
menghapus manusia. Iya, menghapus manusia dari muka bumi ini. Tuhan membinasakan umat manusia, apakah hanya manusia saja? Ternyata tidak, juga segala makhluk di bumi ini. Mau yang melata, yang di darat, mau yang di bawah, mau yang terbang, semua dibinasakan. Karena begitu kecewanya Tuhan terhadap perbuatan manusia ini. Itu membuat Tuhan sedih, adik-adik. Kenapa ya manusia itu seperti ini? Tuhan menciptakan manusia itu baik dan baik, tapi setelah itu semakin banyak manusia, bukannya semakin baik, tapi semakin jahat di mata Tuhan. Dan ini yang membuat Tuhan sedih, adik-adik. Tapi ketika Allah mau membinasakan manusia ini, apakah semua akan dibinasakan? Ternyata tidak, adik-adik ya. Nah, ini dia. Apakah semua? Tidak. Ayat 8, adik-adik perhatikan. Siapa yang mendapat kasih karunia dari Allah? Keluarga Nuh. Iya. Keluarga Nuh ini yang diselamatkan oleh Tuhan. Di antara sekian banyak orang, hanya keluarga Nuh yang dipilih dan mendapatkan karunia dari Allah. Diselamatkan. Kenapa ya? Kenapa adik-adik Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh? Bisa baca di situ adik-adik? Kenapa Tuhan menyelamatkan keluarganya Nuh? Halo? Karena mereka hidup benar di mata Tuhan. Iya, karena mereka hidup benar di mata Tuhan. Ya, karena mereka hidup benar di mata Tuhan. Maaf, itu pasal 7 ayat 1, bukan ayat 9 ya. Pasal 7 ayat 1. Mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi ini, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan apa kepada kita? Adik-adik, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita. 1, Tuhan bisa saja marah sama kita jika kita melakukan perbuatan dosa, jahat, suka melanggar firman-Nya, suka melanggar perintahnya, dan tidak mau bertobat. Terus hatinya terus dikuasai oleh kejahatan, terus yang melahirkan kejahatan, melakukan perbuatan jahat. Jadi tadi tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau nurut, tidak mau melakukan apapun yang benar sesuai dengan perintahnya. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mau mengajak kepada kita semua. Mari kita belajar untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa yang benar di mata Tuhan setiap hari dan dimanapun. Di rumah, saat adik-adik bersama papa mama, bersama kakak atau adik, sama oma, opa, atau ketika adik-adik berteman. Kalau sekarang kan adik-adik tidak lagi bersekolah di sekolah, tetapi tetap adik-adik bersekolah secara daring. Nah, ketika bersekolah ini, bersekolahlah dengan baik saat Tuhan memberikan kesempatan. Nah, ini yang harus kita lakukan benar. Di mata Tuhan berlaku benar, di mata Tuhan itu artinya kita mau taat. Nurut kepada mama papa, ya. Taat kepada oma opa. Melakukan tugas tadi, tidak membuat papa mama marah, jengkel. Itu sama dengan kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang. Nah, terus
Bagaimana, Kak? Nanti yang berbuat jahat terus bertobat, mau bertobat, minta ampun sama Tuhan, Tuhan tetap marah? Tidak. Tuhan masih menunggu. Tuhan bersedia menunggu. Siapa yang mau bertobat, mau datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, Tuhan tunggu. Tuhan mengampuni dan mau menyelamatkan. Nah, itulah kasih Tuhan kepada kita, adik-adik. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk terus menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Seperti masih ingat ya lagu ini ya. Nah, lagu ini masih ingat kah? Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, gitu ya. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan seluruh tubuhmu ini. Ya, kenapa? Karena Tuhan melihat kita, melihat apa yang kita perbuat. Jadi Tuhan ingin agar kita semua adik-adik melakukan apa yang benar di mata Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, lewat apa yang kita lakukan, dari perkataan, dari mulut kita, dari mata yang kita pakai ini, seluruh tubuh kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, adik-adik mau menyenangkan hati Tuhan? Halo, adik-adik mau menyenangkan hati Tuhan? Mau. Mau, oke. Ya. Bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan? Yo, bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan? Nurut sama mama papa, Kak. Iya, melakukan yang benar, nurut sama mama papa. Dengar-dengaran gitu ya, nurut. Ya, kalau di sekolah pendapat tugas, lakukan dengan baik, kerjakan. Tidak membuat papa mama marah, ya. Tangan, kaki, mulut kita ini kita gunakan dengan benar, ya. Dengan benar tentunya kita jauhi segala yang jahat. Itu cara kita menyenangkan hati Tuhan. Itu cara kita hidup benar di mata Tuhan. Ingat adik-adik, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Karena itu lakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Oke. Kak, halo? Iya, Kak. Kak Gemma langsung doa syafaat. Saya langsung doa ya. Oke. Ya. Maaf, saya nggak kelihatan di sini error saya. Oh ya. Baik, langsung saya doa yang berdoa. kami ya, Oke. Kak. Baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberikan firman ini kepada kami, agar kami hidup benar di mata Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Ajar kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Saat ini Tuhan, kami tetap berdoa untuk adik-adik kami. Tuhan memberkati mereka semua dalam mereka belajar, dalam mereka bersekolah. Tuhan pimpin sekalipun bersekolah secara daring. Tuhan berikan mereka ketaatan, kesetiaan, dan terus semangat dalam mereka belajar. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami ini yang tetap masih dalam masa pandemi. Tuhan tolong pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Tuhanlah yang empunya langit dan bumi ini. Dan kami percaya Tuhan jugalah yang sanggup dan berkuasa untuk kembali memulihkan negara dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga saat ini berdoa untuk Kak
Mira dan juga adik Gilbert yang sakit, yang sedang sakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sehingga beroleh kesembuhan dari Tuhan dan dipulihkan kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin di antara keluarga dari adik-adik kami ada yang sakit, Tuhan tolong jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka, supaya mereka semua dipulihkan kembali oleh Tuhan. Dan pada akhirnya semuanya boleh bersukacita memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kakak-kakak layan, Tuhan berkati dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka dan keluarga mereka. Demikian juga kami berdoa untuk mama papa dari adik-adik kami. Tuhan memberkati dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan berkati, Tuhan pimpin dan jaga peliharakan kehidupan mereka agar mereka semua dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Gema untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Iya. Dan kita belajar dengar-dengaran sama Tuhan ya adik-adik ya. Kita nurut orang tua karena itu adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Yuk sekarang kita akan memberikan persembahan. Cherry sudah siap dengan celengannya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dengan memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dia baik, bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan Warta PA. Hari ini kita akan umumkan jumlah poin yang sudah adik-adik kumpulkan di bulan Juni dan bulan Juli. 2 bulan itu adik-adik udah kumpulin. Nah, ini Kak Ina bacain aja, nanti baru Kak Ina umumkan yang juara satunya ya. Untuk kelas TK, Paul 30, Ici 35, Teona 20, EB 30, Ocha 5, Christian 5, Riel 15, Jane 5, Hazel 5, Lea 5, Oziel 5, Osela 5, Hosea 10, Elora 5, Grace-nya Riel ya. Grace-nya kakak Riel 10, Sean 5, Samala 5, Beryl 5. Untuk kelas TK yang paling unggul poinnya adalah Ici. Yeay, selamat untuk Ici. Adik-adik, kita kejar poinnya ya. Gantian kita kejar poinnya. Untuk kelas kecil, Kak Ina bacakan poinnya. Kak Ina ini saking bersuka citanya udah bisa menahan. Untuk Jill 40, Tia 30, Joshua 40, Cherry 25, Snow 50, Cia 15, Frederick 15, Daniel 5, Maria Grace 10,
Jasmine 5, Elo 15, Eva 20, Leo 10, Grevin 5, Junior 5, dan Aurel 5. Yang unggul di kelas kecil adalah Snow. Selamat untuk Snow. Kemudian kelas tanggung kita sebutkan Tobi dapat poin 40, Joya 50, Sena 40, Kesia Lopati 5, Nadia 15, Hana 25, Marsha 20, Sihol 15, Ai 15, Lukas 5, Maura 5, Dendi 5, dan Nate 5. Poin yang unggul di kelas tanggung adalah Joya. Joya hari ini nggak masuk ya. Oke, adik-adik jangan lupa kirim tugasnya. Supaya apa? Supaya Kak Ina sebutkan namanya adik-adik ini yang menang, ini yang banyak kumpulkan poin tugas, poin absen. Jadi bukan cuma absen foto aja ya, tapi tugasnya juga di foto dalam grup. Nah, ada pengumuman lagi, minggu depan kita masih tetap via Zoom. Joshua, kenapa? Ada yang mau disampaikan Joshua? Ada yang mau disampaikan Joshua? Joshua kejar poin ya, supaya nanti di poin lagi itu namanya Joshua yang menang. Poinnya Joshua paling banyak. Joshua rajin kok tiap hari ikut ibadah. Tiap minggu ikut ibadah. Nah, sekarang kita ada warta tambahan lagi nggak kakak-kakak? Mungkin ada tambahan lagi? Kak Esa, tidak ada warta tambahan? Tugasnya minggu lalu, Kak, yang belum ngumpulkan boleh ngumpulkan. Nah, tuh tugasnya minggu lalu yang belum kumpulkan. Kak Ina nanti bisa catat, dimasukkan. Jadi poinnya kalian nambah. Ya, Kak ya? Iya, hanya Snow, terus apa? Nah, yang itu Snow, kalian gak kepengen tak dapat hadiah. Pengen kan? Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kok cepet banget sih Kak Noni? Ibadah kita udah mau berakhir, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Boleh pakai gerakan di rumah, boleh berdiri, Cherry boleh berdiri dari kursinya, ya. Aina juga mau pakai gerakan, aku. iPad-nya aku. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuat. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuat. Sekarang ibadah kita sudah berakhir, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Dan waktu dan tempat, Kak Ina persilakan kepada Kak Gemma. Oke, adik-adik semua, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
Puji Tuhan, ibadah boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Kak Gema untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan. Terima kasih adik-adik yang sudah datang setia. Oh, Kak Roslin. Kak Esa. Oh, ada Kak Roslin. Kita foto dulu. Kita foto dulu boleh ya? Kita foto dulu ya. 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 Di apa? Dilayain, digedein layarnya dong. Oke. Kita foto dulu. Tunggu. Tunggu, layarnya kok nggak berubah ini? Belum. Belum. Berubah kok. Tunggu. Ini layarnya kok bisa banyak ya? Oh, kakak pencet sebelah. Oh, nggak tahu ya. Lek di sini sebelah kiri ada kotak-kotak kecil-kecil. Pojok kanan. Iya, kanan pojok kanan. Tadi nggak mau, sudah mau. Berlawan Ini nyalain dong, Gracia sama Nediva. Hai. Mana muka cantiknya dulu dong? Ini. Nediva, Ini hai. ya. Gracia sama Oh, ini. belum. Tia ini ya. Tia, mana Tia? Nggak kelihatan orangnya, nggak asik nih. Aika juga bolong nih. Nah, itu Tia. Aduh, cantiknya Tia. Ini Gracia sudah. Aika nggak ada ya? Tia mana kok hilang lagi? Terang nih. Yuk, kameranya dibuka semua yuk. Ayo, kurang. Ini ada Kak Kevin Raromi. Cantiknya mana cantiknya ini? Cantiknya. Oke loh, itu loh Tia cantik Ada banget. Rio di atas. Hai Tia. Oke, siap. Everyone. Oke. Gaya yang tercantik. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ganti gaya. 1, 2, 3. Saya bijim. Sekali lagi, ganti gaya. 1, 2, 3. Yeay, thank you so much. Kakak-kakak di foto biotek ya terakhir ya, jangan keluar dulu ya.